Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syuaibah puasa hari Senin dan peringatan Maulid Nabi. Kisah ini diambil dari websitenya NU Online yang ditulis oleh Ahmad Dirgahayu Hidayat. Kisah Syuaibah puasa hari Senin dan peringatan Maulid. Perayaan Maulid baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah aktivitas yang sejak lama disalahpahami oleh golongan penganut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari berbagai perspektif, mereka menyerang paham kelompok yang merayakan Maulid secara bersamaan lewat banyak arah yang berbeda-beda. Golongan tersebut dihujani banyak kritik. Argumentasi paling sederhana untuk membantah tuduhan bid'ah mereka adalah menggunakan perspektif kisah Syuaibah, seorang budak perempuan yang dimerdekakan Abu Lahab karena telah mengabarkan ihwal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rupanya Abu Lahab gembira luar biasa mendapat kabar bahwa anak saudaranya telah lahir. Nyaris tiada nikmat lain yang melebihi kegirangannya kala itu. Sampai-sampai seorang hamba sahaya perempuan bernama Syuaibah yang mengabarkan kepada Abu Lahab tidak berpikir lama untuk melepas kemerdekaannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, inilah yang membuat siksa Abu Lahab diringankan Allah di setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mimpi bertemu Abu Lahab. Dalam mafahim yajibu an tushha halaman 341, Sayyid Muhammad menulis kisah Abbas bin Abdul Muthalib yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah ia meninggal dunia. Dalam mimpi itu, Abbas menanyakan bagaimana nian kabar di alam barunya kepada paman Nabi yang sempat bahagia dengan kelahiran anak saudaranya itu. Abu Lahab menjawab, tiada satu kebaikan pun yang sempat kulakukan selain saat aku memerdekakan Syuaibah, budak perempuanku itu, sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak saudaraku Muhammad, dan Allah meringankan siksaku di setiap hari Senin, ucapnya di hadapan Abbas. Sekejap setelah itu Abbas pun terjaga. Sedikit ataupun banyak, cerita mimpi di atas dapat menguatkan statement bahwa menyambut hari kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan riang gembira adalah perbuatan terpuji, bahkan sangat terpuji. Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan dalil dan argumentasi tentang legalisasi perayaan Nabi Muhammad SAW. Dalil legalisasi perayaan Maulid. Baru-baru kemarin pada awal Rabiul Awal sempat ramai
gambar seorang pria yang berjenggot putih dan mengenakan surban yang juga putih yang dililit di kepalanya. Pria yang disebut oleh sebagian orang sebagai seorang sufi itu memakai pakaian jenis jubah yang cukup sederhana. Tampak ia berdiri di sebuah ruangan yang temboknya dihiasi oleh berbagai judul kitab karya para ulama Ahlus Sunnah. Kedua tangannya sibuk memegang dua ujung papan yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter, sedang ukuran lebar sekitar 1 meter. Di papan itu tertulis sebuah statement berharga yang dikutip banyak netizen yang berbunyi, perayaan hari kelahiran sang insan mulia itu tidak butuh hadis sahih. Perayaan ini hanya butuh hati yang sehat. Statement singkat ini menuai banyak kontroversi. Walau sebenarnya jika direnungkan lebih serius, objek kajian pernyataan di atas bukan pada tidak butuh hadis sahih, tetapi bahwa merayakan Maulid Nabi sangat membutuhkan pembacaan hati yang sehat. Mengingat sangat sia-sia hadis sahih yang bertebaran di mana-mana itu jika tidak dibaca secara sehat dengan hati yang juga sehat. Berikut hadis yang dimaksud. Pertama, merdekanya Suwaibah budak Abu Lahab. Dalam Al-Musannaf juz 9 halaman 61, Imam Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Sanani disebutkan, yang artinya dahulu Abu Lahab memerdekakan seorang budak perempuan yang bernama Suwaibah. Suwaibah juga pernah menyusui baginda Nabi Agung. Suatu ketika salah seorang famili Abu Lahab, Abbas bin Abdul Muthalib, pernah bermimpi bertemu dengannya, lalu bertanya perihal perlakuan yang ia dapatkan di alam barunya. Abu Lahab menjawab, tak satu pun amal baik yang pernah kulakukan kecuali secuil seraya memberi isyarah pada lekukan di bawah jempolnya karena telah memerdekakan Suwaibah. Kisah Suwaibah ini menjadi dasar kuat legalisasi perayaan Maulid Nabi. Logika sederhananya, Abu Lahab saja yang telah dicap celaka ukhrawi dalam surah Al-Lahab turut mendapatkan keringanan siksa dari Allah lantaran pernah memerdekakan Suwaibah. Sebagai ekspresi bahagianya menyambut kelahiran anak saudaranya, Muhammad bin Abdillah. Lalu bagaimana dengan umatnya yang selalu bersolawat di setiap ba'da sholat dan merayakan kelahirannya tanpa pandang waktu dan tempat, terutama pada bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah juz 2 halaman 273 mengatakan, yang artinya ketika Suwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Thalib tentang kelahiran anak saudaranya Muhammad bin Abdillah, ia pun langsung memerdekakan budak perempuannya itu seketika juga. Karena hal ini Allah meringankan siksanya. Kedua, puasa Senin sebagai media syukur Nabi atas kelahirannya.
Inti dari perayaan Maulid Nabi seperti yang kita saksikan dan banyak dirayakan ini adalah rasa syukur atas kelahiran sang insan paripurna. Siapa yang tidak bahagia atas kelahirannya? Jangankan manusia, pepohonan, bahkan bebatuan juga turut merasakannya. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan dan tidak perlu dijelajahi dalam tulisan singkat ini, karena perayaan Maulid didorong oleh rasa syukur. Maka jelas bukan persoalan bagi yang melakukannya, justru sebaliknya persoalan besar bagi yang mengharamkan dan membid'ah-bid'ahkan. Baginda Nabi saja sebagai ekspresi syukurnya yang teramat besar karena telah dilahirkan di dunia ini dengan segala kesempurnaan dan kemanfaatannya untuk seluruh jagat semesta. Ia merayakannya dengan berpuasa di setiap hari Senin, hari kelahirannya. Abu Qatadah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya baginda Nabi ditanya tentang puasa hari Senin yang dikerjakannya. Nabi menjawab, karena di hari itulah aku dilahirkan dan di hari itu pula waktu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim dan dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 820. Urusan ekspresi syukur setiap orang bisa berbeda-beda tergantung budaya dan tradisi yang berlaku. Selama masih dalam pantauan syariah, Syed Muhammad menulis dalam Haulal Ikhtifal bi Zikril Maulid Nabawi Asyarif yang artinya inilah substansi perayaan Nabi. Inilah substansi perayaan Maulid Nabi, kendati dengan format yang berbeda-beda. Ada yang dengan berpuasa, memberi makan kepada sesama, berkumpul dalam alam alaqah zikir dan intelektual, membaca sholawat kepada baginda Nabi, atau menyimak pembacaan sejarah hidup Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.